Desa Wijaya terletak di sebuah lembah kecil yang dikelilingi hutan lebat. Desa itu tenang, hampir terisolasi dari hiruk-pikuk dunia luar. Hidup penduduknya sederhana, bergantung pada hasil tani dan berburu. Namun, dalam seminggu terakhir, desa itu berubah. Ketakutan mulai merayap, membayangi setiap sudutnya. Beberapa penduduk menghilang tanpa jejak. Ada Pak Mahmud, seorang petani yang tidak pernah pulang setelah pergi mencari kayu bakar. Lalu Siti, seorang gadis kecil yang hanya ditemukan selendangnya tersangkut di ranting pohon di pinggir hutan. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Hanya tersisa bisik-bisik kecemasan di antara warga. Setiap malam, ada suara yang menggema dari dalam hutan. Suara erangan panjang yang terdengar seperti napas berat seseorang. Suara itu pelan, tapi cukup jelas untuk membuat siapapun yang mendengarnya bergidik. Beberapa orang berspekulasi itu suara harimau atau binatang buas lain. Namun, sebagian besar warga tidak percaya. Mereka merasa suara itu bukan berasal dari binatang, melainkan sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Pak Wiryo, kepala desa, memanggil semua warga untuk berkumpul di balai desa. Wajahnya tegang, tapi dia berusaha terlihat tenang. Warga semua, tetaplah tenang. Kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mungkin ini hanya ulah binatang liar. Saya minta, jangan ada yang mendekati hutan, apalagi masuk ke dalamnya. Kita harus menjaga keselamatan kita masing-masing. Ucapnya tegas. Warga mendengarkan, tapi di dalam hati mereka penuh keraguan. Malam itu, hujan turun perlahan. Namun kali ini, udara terasa berat. Rumah-rumah desa yang sederhana, dengan lampu minyak yang redup, terlihat seperti bayangan gelap di tengah kegelapan malam. Di luar, suara erangan itu terdengar lagi. Warga yang mendengarnya hanya bisa memejamkan mata, berdoa dalam hati agar malam itu segera berlalu. Tapi, di suatu tempat di hutan yang gelap, sesuatu sedang mengintai. Di salah satu sudut desa, di sebuah rumah kayu sederhana, Ningsih terbangun dari tidurnya. Suara ketukan pelan terdengar dari arah jendela. Awalnya dia mengira itu hanya ranting pohon yang terbawa angin, tapi ketukan itu terus berulang, ritmis dan perlahan, seolah seseorang mengetuk dengan kuku. Jantungnya berdebar, tapi rasa penasaran mendorongnya untuk mendekat. Ningsih menyibakkan tirai jendela dengan hati-hati. Di luar, dia melihat sesosok anak kecil berdiri. Anak itu basah kuyup, tubuhnya gemetar, dan wajahnya hampir tertutup oleh rambut panjang yang menempel karena hujan. Anak itu menunduk, tapi tangan kecilnya terus mengetuk kaca. "Nak, kamu siapa? Kenapa di luar malam-malam begini?" tanya Ningsih. Namun, anak itu tidak menjawab. Ningsih ragu sejenak, lalu memutuskan membuka pintu. Hawa dingin segera menyergap tubuhnya ketika dia melangkah keluar. Tapi saat pintu terbuka, tidak ada siapapun di sana. Ningsih terdiam, matanya menyapu halaman yang basah. Hanya ada jejak kaki kecil di tanah. Jejak itu mengarah ke hutan yang gelap dan mencekam. Rasa aneh mulai menguasai dirinya. Sebuah firasat buruk menyelimutinya, tapi dia berusaha mengabaikannya. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara cekikikan. Suara itu pelan, seperti suara anak kecil yang sedang bermain, tapi terdengar salah. Tertawanya serak, menyayat, dan terdengar berulang-ulang dari arah hutan. Ningsih segera menutup pintu dengan cepat. Dia melangkah mundur, mencoba menenangkan diri, tapi suara itu masih terdengar samar-samar, seolah mengejek ketakutannya. Dia berdiri di ruang tamu, memeluk tubuhnya sendiri sambil memandang jendela. Ningsih mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya ilusi, hanya permainan pikirannya yang lelah. Tapi jauh di dalam hati, dia tahu ada sesuatu yang tidak wajar sedang terjadi di desa ini. Ketika subuh tiba, desa Wijaya kembali terbungkus kabut tipis. Namun, di hati Ningsih dan warga lainnya, awan gelap ketakutan terus menggantung, menunggu saat untuk kembali menyelimuti mereka. Pagi itu suasana desa Wijaya terasa lebih sunyi dari biasanya. Warga yang biasanya sibuk dengan aktivitas pagi, kini hanya berbisik pelan, saling bertukar pandang dengan wajah cemas. Di tepi hutan,
beberapa penduduk berkumpul. Sebuah penemuan mengejutkan membuat seluruh desa gempar. Di antara dahan-dahan pohon besar, tergantung tubuh kaku Pak Karnadi, pemburu yang dikenal tangguh. Tubuhnya menggantung dengan tali yang tampak seperti akar pohon, melilit erat lehernya. Namun, hal yang membuat bulu kuduk merinding bukanlah cara kematiannya. Wajah Pak Karnadi membeku dalam ekspresi yang tak biasa. Matanya terbuka lebar, mulutnya ternganga, seperti seseorang yang melihat sesuatu yang sangat mengerikan sebelum menghembuskan napas terakhir. Di tangannya yang menggenggam kaku, ditemukan sebuah boneka kecil. Boneka itu terbuat dari jerami, diikat dengan benang merah, dan dibungkus kain kusam. Warga yang melihatnya segera mundur, beberapa memalingkan muka sambil menggumamkan doa. Pak Wiryo datang bersama beberapa pria desa yang lebih berani. Dia memandangi tubuh Pak Karnadi dengan raut serius. "Siapapun yang melakukan ini, dia ingin kita takut," katanya pelan, mencoba terdengar tenang meski suaranya bergetar. Sementara itu, Ningsih yang berdiri agak jauh merasakan hawa dingin menjalari tubuhnya. Ingatannya kembali pada kejadian semalam. Sosok anak kecil di jendela, suara cekikikan di kegelapan, dan jejak yang mengarah ke hutan. Firasat buruknya seakan menemukan jawabannya pagi itu. "Pak Karnadi tidak mungkin melakukan ini sendiri," ucap salah satu warga. "Dia orang yang kuat." Pak Wiryo menghela napas panjang. "Kita harus segera menurunkannya dan menguburkannya dengan layak. Apapun ini, kita tidak boleh panik. Hutan itu memang tempat yang berbahaya. Kita tidak tahu apa yang tinggal di dalamnya." Namun, tak ada yang berani menyentuh tubuh itu. Semua hanya saling pandang, menunggu siapa yang cukup berani untuk melangkah lebih dulu. Akhirnya, dengan berat hati, Pak Wiryo maju, diikuti beberapa pria desa. Mereka bekerja dalam hening, menurunkan tubuh Pak Karnadi dengan hati-hati. Saat mereka membuka genggaman tangannya untuk mengambil boneka jerami itu, salah satu pria tiba-tiba mundur sambil berseru. Di bagian bawah boneka jerami itu, terdapat tulisan kecil yang tergurat di kain merahnya. Tulisan itu tampak kasar, seperti digoreskan dengan kuku tajam. Hanya satu kata yang tertulis, "Mulai." Tidak ada yang berani mengatakan apapun. Tapi bagi semua yang hadir di sana, mereka tahu sesuatu yang mengerikan sedang terjadi, dan ini baru permulaannya. Desa Wijaya kembali diliputi kegelapan yang mencekam. Hujan tidak turun, tapi udara terasa lembab dan berat, seolah mengisyaratkan sesuatu yang tak kasat mata sedang mengawasi. Di setiap rumah, warga berusaha mengunci pintu dan jendela lebih rapat dari biasanya. Tapi, rasa takut yang merayap perlahan tak bisa mereka usir. Ketika malam semakin larut, hampir semua warga terlelap, tapi tidur mereka tidak tenang. Mimpi buruk yang sama menghantui setiap orang. Dalam mimpi itu, seorang wanita muncul di tengah desa. Dia berjalan perlahan, langkahnya nyaris tanpa suara, sementara tangis lirih keluar dari mulutnya. Tangis itu terdengar memilukan, seperti seseorang yang meratapi nasibnya. Namun, setiap kali dia berhenti dan menoleh ke arah mereka, wajahnya berubah menjadi tengkorak yang berlumuran darah. Mimpi itu begitu nyata. Mereka yang mengalaminya bisa merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, bahkan mencium bau anyir darah yang menyengat. Ketika mereka terbangun, tubuh mereka basah oleh keringat, dan jantung mereka berdegup kencang. Mimpi itu bukan satu-satunya hal yang membuat mereka ngeri. Saat cahaya lampu minyak dinyalakan, mereka mendapati sesuatu yang tak seharusnya ada. Di dinding rumah, ada tanda-tanda cakaran panjang. Cakaran itu terlihat seperti dibuat oleh kuku yang tajam, tidak beraturan, tapi jelas menunjukkan sesuatu mencoba masuk. Di rumah Ningsih, dia menemukan cakarannya di dekat jendela kamar tempat dia melihat bayangan anak kecil malam sebelumnya. Di rumah Pak Wiryo, cakaran itu muncul di pintu depan, melintang seperti peringatan. Hampir setiap rumah di desa memiliki tanda yang sama, tapi tidak ada yang tahu kapan atau bagaimana itu muncul. Warga mulai panik, beberapa menangis. Beberapa lainnya hanya duduk diam dengan pandangan kosong, seolah tidak bisa menerima kenyataan yang ada. "Ini bukan binatang liar," kata Mbah Sastro, lelaki tua yang dihormati di desa itu.
Apapun ini, itu bukan sesuatu yang bisa kita lawan dengan kekuatan fisik. Pak Wiryo mencoba menenangkan warga, tapi bahkan dia tidak bisa menyembunyikan kegelisahannya. Kita harus tetap tenang, ujarnya, meski suaranya terdengar goyah. Besok kita akan berkumpul dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Untuk malam ini, jangan keluar rumah, apapun yang kalian dengar. Meski mereka berusaha mematuhi nasihat itu, rasa takut tetap membayangi. Suara-suara aneh kembali terdengar dari hutan. Suara tangisan, cekikikan, dan bisikan yang tidak bisa mereka pahami. Malam itu, tidak ada yang benar-benar tidur. Dan bagi mereka yang memejamkan mata, mimpi buruk itu terus berulang, seolah ingin menyampaikan pesan yang tidak mereka mengerti. Keesokan paginya balai desa dipenuhi warga yang wajahnya pucat dan lelah. Mereka berbicara dengan suara pelan, seolah takut sesuatu akan mendengar. Di tengah kerumunan, Pak Wiryo berdiri dengan wajah serius, mencoba mengambil alih situasi meski ketakutan jelas terlihat di matanya. "Saya tahu kita semua sedang ketakutan," ujarnya. Suaranya terdengar berat, tapi kita tidak bisa membiarkan rasa takut ini menghancurkan kita. Ada sesuatu yang terjadi di desa ini, dan kita harus mencari tahu penyebabnya. Warga saling bertukar pandang, tapi tidak ada yang berani angkat bicara. Sampai akhirnya, Mbah Sastro yang duduk di sudut ruangan, membuka suara dengan nada pelan namun tegas. "Ada hal yang harus kalian semua tahu," katanya, sambil menghela napas panjang. "Hal ini mungkin berhubungan dengan apa yang terjadi sekarang." Semua perhatian tertuju padanya. Wajah Mbah Sastro dipenuhi kerutan, dan matanya memandang jauh ke depan, seolah melihat bayangan masa lalu yang kelam. Puluhan tahun lalu, sebelum banyak dari kalian lahir, desa ini pernah melakukan dosa besar. Ada seorang perempuan bernama Nyai Surti, seorang dukun yang tinggal di pinggir hutan. Nyai Surti adalah perempuan baik, lanjutnya. Dia sering membantu warga yang sakit, memberi ramuan untuk menyembuhkan, bahkan membantu persalinan. Tapi suatu hari, seorang saudagar kaya di desa ini menyebarkan kabar bahwa Nyai Surti menggunakan ilmu hitam untuk mencelakai keluarganya. Warga yang mendengarkan mulai gelisah. Beberapa berbisik pelan, tapi Mbah Sastro melanjutkan ceritanya tanpa henti. Warga percaya kabar itu, tanpa memeriksa kebenarannya. Mereka menghakiminya, menyeretnya keluar dari rumahnya, dan membakar hidup-hidup di tengah lapangan. Sebelum meninggal, Nyai Surti mengutuk desa ini. Dia bersumpah bahwa suatu hari darah dan penderitaan akan kembali ke desa ini sebagai pembalasan. Pak Wiryo mengerutkan dahi, mencoba mencerna cerita itu. "Mbah," tanyanya pelan, "kenapa cerita ini tidak pernah disampaikan sebelumnya?" Mbah Sastro menunduk, suaranya melemah. "Aku tahu dia tidak bersalah, tapi aku diam. Aku takut pada saudagar itu, seperti yang dilakukan banyak warga saat itu. Tapi sekarang aku rasa kutukan itu sudah mulai berlaku." Ucapan itu membuat suasana semakin mencekam. Beberapa warga mulai menangis, sementara yang lain hanya duduk terpaku. Pak Wiryo menatap warga dengan pandangan suram. "Kalau memang ini ulah arwah Nyai Surti, apa yang bisa kita lakukan untuk menghentikannya?" Tidak ada yang menjawab, hanya keheningan yang menggantung di udara, seolah desa itu sedang menunggu langkah berikutnya. Tapi satu hal yang pasti, malam nanti akan datang lagi, dan apapun yang menghantui mereka akan terus berlanjut hingga dosa lama itu ditebus. Saat malam mulai turun, desa Wijaya kembali tenggelam dalam suasana tegang. Hembusan angin terasa lebih dingin dari biasanya, membawa aroma lembab yang menyesakkan. Di rumah masing-masing, warga berkumpul, mencoba saling menguatkan. Namun, rasa takut yang menggantung di udara tak bisa diabaikan. Di sebuah rumah kecil di tengah desa, Ningsih sibuk menenangkan anaknya, Bayu, yang sejak sore tampak gelisah. Bocah itu terus memegang boneka kayu kecil yang biasa menjadi mainannya, tapi pandangannya kosong, seperti sedang memikirkan sesuatu. "Bayu, kenapa diam terus?" tanya Ningsih sambil mengelus kepala anaknya. Dia hanya menatap keluar jendela, ke arah hutan yang mulai gelap. Ningsih mulai merasa ada yang tidak beres. "Bayu,
"Jangan lihat ke sana," katanya pelan, sambil menarik tubuh kecil itu menjauh dari jendela. Tapi tiba-tiba Bayu berbicara dengan suara pelan, nyaris seperti bisikan. "Ibu, ada yang memanggilku." Kata-kata itu membuat darah Ningsih berdesir. "Siapa yang memanggilmu, Bayu?" tanyanya, mencoba tetap tenang. Bayu menggeleng pelan. "Aku tidak tahu," tapi suaranya lembut, seperti perempuan. Ningsih memeluk anaknya erat, mencoba mengusir rasa takut yang mulai menjalari tubuhnya. Tapi jauh di dalam hatinya, dia tahu suara itu bukan hal yang biasa. Malam semakin larut, dan suasana desa menjadi semakin sunyi. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kecil di luar rumah Ningsih. Langkah itu pelan, seolah sengaja mempermainkan ketakutannya. Bayu yang sebelumnya duduk diam, tiba-tiba berdiri dan berjalan menuju pintu. "Ibu, aku harus pergi," katanya. Ketika Ningsih mencoba menahannya, pintu rumah mereka tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Angin dingin menerobos masuk, membuat lampu minyak bergetar. Di luar, Ningsih melihat sesuatu yang membuatnya lemas. Boneka jerami lain tergeletak di tanah, kali ini lebih besar dan diikat dengan benang merah yang berlumuran cairan hitam. Di samping boneka itu, ada jejak kaki kecil yang menuju ke hutan. Dan Bayu sudah tidak ada di tempatnya. Ningsih berteriak histeris, tapi suaranya tenggelam dalam keheningan malam. Warga yang mendengar teriakan itu segera berdatangan, membawa obor dan senjata seadanya. Pak Wiryo memimpin mereka masuk ke hutan, mencoba mencari Bayu. Namun, setelah berjam-jam pencarian, yang mereka temukan hanya kesunyian yang mencekam. Bayangan pepohonan yang tinggi seolah bergerak, mengikuti mereka. Setiap kali mereka berhenti, suara tawa pelan terdengar dari kejauhan, disusul bisikan samar yang memanggil nama Bayu. Saat mereka kembali ke desa dengan tangan kosong, wajah semua orang dipenuhi keputusasaan. Di pintu rumah Ningsih, sebuah pesan baru tertulis dengan darah di dinding kayu. "Ini baru awalnya." Malam itu, Desa Wijaya tidak hanya kehilangan seorang anak kecil. Mereka juga kehilangan sisa keberanian yang mereka miliki. Warga yang putus asa berkumpul di balai desa, mencoba memikirkan cara untuk mengakhiri teror yang tidak kunjung usai. Pak Wiryo berdiri di tengah kerumunan dengan wajah penuh kelelahan. "Kita tidak bisa membiarkan ini berlanjut," katanya. Suaranya bergetar menahan rasa takut. "Kita harus menghadapi Nyai Surti. Jika dia memang arwah yang mengutuk desa ini, kita harus memohon ampun padanya." Warga saling memandang, sebagian setuju, tapi banyak juga yang ragu. Mbah Sastro yang duduk di sudut ruangan akhirnya angkat bicara. "Arwah yang penuh dendam tidak mudah diredakan. Tapi aku tahu satu cara. Kita harus melakukan ritual pemanggilan arwah, membawa sesajen dan memohon ampun atas dosa kita." "Bagaimana kalau arwah itu malah semakin marah?" tanya salah satu warga dengan suara gemetar. Mbah Sastro menatapnya dalam-dalam. "Kalau kita tidak mencoba, desa ini akan terus menderita. Lihat saja apa yang sudah terjadi. Kita tidak punya pilihan." Setelah perdebatan panjang, mereka akhirnya setuju. Beberapa warga yang berani, termasuk Pak Wiryo dan Mbah Sastro, bersiap melakukan ritual. Mereka mengumpulkan sesajen berupa bunga kenanga, kemenyan, nasi kuning, dan ayam hitam. Semua itu dibungkus dalam kain putih, lalu dibawa ke tengah hutan tempat Nyai Surti dulu tinggal. Saat mereka berjalan ke hutan, malam semakin gelap, dan suara jangkrik yang biasanya ramai mendadak hilang. Udara di sekitar terasa semakin berat, membuat langkah mereka melambat. Mbah Sastro memimpin di depan, membaca mantra pelan sambil membawa obor. Setelah beberapa waktu, mereka tiba di sebuah lapangan kecil di tengah hutan. Tempat itu dipenuhi aura yang tidak bisa dijelaskan, seperti ada mata tak terlihat yang mengawasi mereka dari balik pepohonan. Mereka meletakkan sesajen di tengah lingkaran batu yang diyakini sebagai bekas rumah Nyai Surti. Ketika Mbah Sastro mulai membaca mantra pemanggilan, angin tiba-tiba bertiup kencang, memadamkan obor yang mereka bawa. Kegelapan menyelimuti mereka, dan suara tawa pelan terdengar dari segala arah. Suara itu semakin keras,
berubah menjadi jeritan yang menyayat telinga. Tiba-tiba, salah satu warga yang ikut ritual, Pak Darto, berteriak panik, "Ada yang menarikku!" Namun, sebelum ada yang bisa menolong, dia menghilang ke dalam gelap. Yang tersisa hanyalah gema jeritannya yang perlahan memudar. Pak Wiryo mencoba tetap tenang, tapi tubuhnya gemetar. Mbah Sastro terus membaca mantra dengan suara bergetar. Di tengah kekacauan itu, bayangan seorang wanita perlahan muncul dari balik pepohonan. Dia mengenakan kebaya putih lusuh, rambutnya panjang menutupi sebagian wajah. Tatapannya dingin, penuh kebencian. "Apa yang kalian inginkan dariku?" Suara wanita itu terdengar berat, penuh dengan kemarahan yang terpendam. Pak Wiryo maju dengan berani, meski lututnya lemas. "Kami datang untuk memohon ampun. Kami mengakui dosa-dosa leluhur kami." Wanita itu tertawa, tapi tawanya penuh dengan kepedihan. "Setelah apa yang kalian lakukan? Setelah aku dibakar hidup-hidup atas tuduhan yang tidak pernah kubuat? Kalian pikir permintaan maaf bisa menghapus penderitaanku?" Pak Wiryo terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Di sekeliling mereka, suara bisikan semakin keras, seolah-olah hutan itu hidup. Nyai Surti mendekat. Wajahnya perlahan berubah menjadi tengkorak berdarah, dan matanya memancarkan cahaya merah. "Dosa ini tidak akan tertebus dengan mudah," katanya dingin. "Seseorang harus membayar harga keadilan yang telah dirampas dariku." Saat itu, gempa kecil mengguncang tanah di bawah mereka. Nyai Surti menghilang, meninggalkan lingkaran sesajen yang terbakar dengan sendirinya. Mereka kembali ke desa dengan ketakutan yang lebih besar, menyadari bahwa ritual itu bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari tuntutan yang lebih besar. Pagi itu warga yang tersisa berkumpul di balai desa dengan wajah penuh keputusasaan. Ritual semalam tidak menghentikan teror, malah semakin memperburuk keadaan. Suara tawa dan bisikan yang menghantui mereka di hutan masih terngiang di kepala. Di tengah kerumunan yang gelisah, Mbah Sastro berdiri dengan tatapan suram. Ritual itu gagal karena ada kebenaran yang belum diungkap. Nyai Surti tidak akan tenang sampai semua yang terjadi padanya dibuka dengan jujur. Pak Wiryo memandang Mbah Sastro dengan raut bingung. "Bukankah semua dosa desa ini sudah kita akui?" Mbah Sastro menghela napas panjang. Wajahnya penuh rasa bersalah. Ada yang lebih besar dari sekadar kesalahan warga. Ada orang yang memulai semuanya, dan dosa itulah yang memanggil kutukan ini. Semua warga terdiam, menunggu penjelasan lebih lanjut. Dengan suara pelan, Mbah Sastro mulai menceritakan apa yang dia sembunyikan selama puluhan tahun. Suasana di balai desa menjadi tegang. Beberapa warga menundukkan kepala, merasa malu dengan dosa leluhur mereka. Jadi kutukan ini datang bukan karena Nyai Surti jahat, tapi karena ketidakadilan yang dia alami, tanya seorang warga. Mbah Sastro mengangguk. "Nyai Surti hanya ingin keadilan. Selama kita tidak mengungkap kebenaran ini, arwahnya akan terus menghantui kita." Pak Wiryo terdiam lama sebelum akhirnya angkat bicara. "Kita harus membersihkan nama Nyai Surti. Kita harus mengakui kepada siapapun yang mendengar bahwa dia tidak bersalah." Namun seorang pemuda bernama Arman berdiri dengan raut tegang. "Tapi itu saja tidak cukup. Nyai Surti bilang seseorang harus membayar dengan nyawa. Bagaimana kita melakukannya?" Keheningan menyelimuti ruangan. Semua orang tahu bahwa arwah Nyai Surti tidak akan berhenti hanya dengan pengakuan. Namun, tidak ada yang berani mengutarakan solusi lebih jauh. Pak Wiryo akhirnya berdiri. "Kalau harus ada yang menebus dosa ini, biar saya yang melakukannya. Sebagai kepala desa, ini tanggung jawab saya." Warga terkejut, tapi tidak ada yang menentang. Mereka tahu keputusan Pak Wiryo adalah satu-satunya cara untuk menghentikan kutukan ini. Malam itu, mereka mempersiapkan upacara baru di tengah hutan, membawa semua yang diperlukan untuk memanggil kembali arwah Nyai Surti. Namun di hati kecil mereka, tidak ada yang benar-benar yakin apakah pengorbanan ini akan cukup untuk menghentikan teror yang sudah terlalu dalam mengakar di Desa Wijaya. Malam kembali turun di Desa Wijaya. Warga yang tersisa berkumpul di tepi hutan, membawa obor yang memancarkan cahaya redup.
Di tengah kerumunan itu, Pak Wiryo berdiri dengan kepala tegak meski raut wajahnya menunjukkan ketakutan yang mendalam. "Saya sudah memikirkan ini," katanya. Suaranya terdengar berat namun tegas. "Jika pengorbanan saya bisa menghentikan kutukan ini, maka biarlah saya yang melakukannya." Mbah Sastro memandangnya dengan tatapan sendu, seperti tahu apa yang akan terjadi. "Pak Wiryo, ini bukan jalan yang mudah. Tapi jika ini keputusanmu, kami akan membantumu sampai akhir." Pak Wiryo hanya mengangguk, lalu mengambil boneka jerami yang sebelumnya ditemukan di tempat tidur Bayu. Boneka itu kini diikat dengan kain merah, seperti simbol dari keadilan yang diinginkan Nyai Surti. Dengan langkah berat, dia berjalan ke tengah hutan, diikuti oleh warga yang menyalakan obor untuk menerangi jalannya. Semakin jauh mereka masuk, suasana hutan terasa semakin aneh. Angin dingin berhembus kencang, membuat dedaunan bergemerisik seperti bisikan-bisikan samar. Burung hantu melintas dengan suara melengking, membuat beberapa warga gemetar ketakutan. Mereka tiba di lingkaran batu tempat ritual sebelumnya dilakukan. Di sana, Mbah Sastro menyiapkan sesajen dan mulai membaca mantra, memanggil kembali arwah Nyai Surti. Obor di sekeliling mereka tiba-tiba redup, dan udara menjadi semakin berat. "Nyai Surti," panggil Mbah Sastro dengan suara lantang. "Kami datang untuk menebus dosa yang telah dilakukan kepada Anda. Kami mengakui kesalahan kami dan memohon ampun. Jika keadilan harus ditegakkan, biarlah kepala desa kami menjadi penebusnya." Suara langkah pelan terdengar dari balik pepohonan. Bayangan seorang wanita muncul, mengenakan kebaya putih yang lusuh. Wajahnya pucat, matanya kosong namun penuh kemarahan. Itu adalah Nyai Surti. Dia melangkah mendekat, dan aura dingin menyelimuti semua orang di sana. "Apakah kalian benar-benar mengerti penderitaanku?" Suara Nyai Surti terdengar pelan namun menusuk. "Apakah nyawa satu orang cukup untuk menggantikan rasa sakit yang aku alami?" Pak Wiryo maju dengan tangan gemetar, memegang boneka jerami itu di depan dada. "Nyai Surti, saya tidak tahu apakah ini cukup, tapi saya ingin meminta maaf atas apa yang telah dilakukan leluhur kami. Jika hidup saya bisa mengakhiri kutukan ini, ambillah." Nyai Surti mendekat, menatap Pak Wiryo dengan tatapan dingin yang menusuk. Dia mengangkat tangannya, dan tiba-tiba angin bertiup kencang, memadamkan semua obor yang mereka bawa. Dalam gelap, terdengar suara tawa menyeramkan, diikuti jeritan panjang dari Pak Wiryo. Ketika obor dinyalakan kembali, Pak Wiryo tidak lagi terlihat. Yang tersisa hanyalah boneka jerami yang tergeletak di atas batu. Kini hangus sebagian seperti terkena api. Suara gemuruh terdengar di kejauhan, seperti gempa kecil yang mengguncang tanah. Mbah Sastro memandangi boneka itu dengan tatapan muram. "Dia sudah pergi," katanya pelan. "Tapi kita tidak tahu apakah pengorbanannya cukup." Warga lainnya terdiam, tidak ada yang berani bicara. Mereka kembali ke desa dengan hati berat, berharap bahwa malam itu adalah akhir dari semua teror yang menghantui mereka. Namun, di lubuk hati mereka, keraguan masih mengintai. Minggu pertama setelah pengorbanan Pak Wiryo, Desa Wijaya kembali terasa sepi dan damai. Suara-suara aneh yang menghantui mereka seolah menghilang. Kabut yang biasanya menyelimuti hutan kini tampak jarang datang. Warga mulai percaya bahwa kutukan Nyai Surti akhirnya telah terhenti, bahwa teror dan ketakutan yang mereka rasakan selama ini sudah berakhir. Namun, sebuah perasaan ganjil tetap menyelimuti desa ini. Pada suatu sore yang cerah, Arman, seorang anak kecil yang sedang bermain di dekat alun-alun desa, menemukan sesuatu yang aneh di salah satu sudut jalan. Boneka jerami, yang sudah sangat familiar bagi semua orang, tergeletak di atas tanah. Boneka itu berbeda dengan yang sebelumnya. Kali ini, benangnya diikat dengan erat, berwarna merah cerah, dan di baliknya ada selembar kertas kecil. Arman membuka kertas itu dengan hati-hati, membaca tulisan yang tertera di sana dengan suara pelan. Keadilan belum sepenuhnya ditegakkan. Wajah Arman pucat. Dia berlari menuju rumahnya, membawa boneka dan kertas itu, mengguncang-guncang tangan ibunya yang sedang menyapu halaman. "Ibu, lihat ini. Apa artinya?"
Ibu Arman memandang boneka itu dengan cemas. Seperti merasakan adanya sesuatu yang mengganjal. Ia memeluk anaknya erat. "Jangan hiraukan itu. Semua sudah selesai," katanya dengan suara serak. Namun, dalam hatinya, Ibu Arman tahu bahwa desa ini belum benar-benar aman. Beberapa warga yang mengetahui temuan itu segera berkumpul di balai desa. Mereka membahas tulisan di kertas dengan wajah khawatir. Pak Wiryo mungkin sudah pergi, tetapi pertanyaan yang belum terjawab tetap menghantui mereka. Apakah Nyai Surti benar-benar telah tenang? Apakah pengorbanan Pak Wiryo cukup untuk memuaskan arwahnya? Di tengah diskusi itu, Mbah Sastro yang sudah lama diam akhirnya membuka mulut. "Kita tidak bisa terus menutup mata, meskipun kita ingin percaya bahwa semuanya sudah berakhir. Arwah Nyai Surti masih mengawasi kita." Tak lama kemudian, suara ketukan keras terdengar di pintu balai desa. Warga yang hadir saling berpandangan. Ketukan itu datang dari luar, dari arah hutan. Beberapa dari mereka mengira itu hanya suara angin atau binatang. Namun ketukan itu semakin cepat, seolah menyerang pintu dengan kekuatan yang tak bisa diabaikan. Pak Rengga, yang kini menjadi satu-satunya orang yang dianggap bisa mengatasi masalah ini, berdiri dan berjalan menuju pintu. Dengan langkah ragu, ia membuka pintu balai desa. Angin dingin menyerbu masuk, dan di depan pintu, hanya ada bayangan samar yang berdiri tegak. "Apa yang kalian lakukan? Apa yang akan kalian lakukan dengan keadilan yang belum ditegakkan?" Suara yang dalam dan serak terdengar di udara, menggema di seluruh desa. Tidak ada yang menjawab. Semua terdiam, menunggu sesuatu yang tidak mereka mengerti. Apakah ini akhir dari semuanya? Ataukah ini baru permulaan dari perjalanan panjang yang tak berujung? Desa Wijaya, yang sempat sepi, kini kembali dipenuhi dengan rasa takut yang tak terucapkan. Arwah Nyai Surti memang belum selesai menuntut balas. Tragedi kelam Desa Wijaya mengajarkan kita bahwa kadang-kadang, keadilan tidak hanya bisa ditegakkan dengan pengorbanan, tapi dengan pengakuan atas kesalahan dan ketidakadilan yang telah lama disembunyikan. Dalam kegelapan dan ketakutan, ada kebenaran yang harus diterima meski itu tak mudah. Desa Wijaya, meski tampak tenang di luar, menyimpan luka yang tak akan pernah sembuh, dan arwah Nyai Surti, meski sudah pergi, tetap menghantui setiap langkah mereka yang masih hidup, menunggu waktu yang tepat untuk kembali menuntut keadilan yang sesungguhnya.